Ini berpengaruh terhadap masuk tidaknya seseorang ke surga. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Saudaraku rahimakumullah, malam ini kita akan membahas ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu ayat hutang. Jadi kalau ada cerdas cermat, kita ditanya ayat apa yang paling panjang dalam Al-Quran, jawabannya adalah ayatud dain, yaitu ayat tentang hutang. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang harta dalam Al-Quran selalu berbicara dengan detail? Misalnya hukum waris tentang harta, pembagian harta warisan, Allah langsung yang menjelaskan dengan pembagian-pembagiannya, dapat 1/2, dapat 2/3, dapat 1/8, dapat 1/4, itu detail sekali. Sementara jumlah rakaat solat saja yang merupakan rukun Islam oleh Allah tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada apa dalam harta ini? Dan pada malam ini kita juga akan berbicara tentang ayat hutang, tentang harta. Bagaimana ketika seorang berhutang, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menghutangkan juga, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang menghutangkan adalah orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, siapa yang akan melakukan akad hutang itu? Ini detail sekali. Mengapa? Karena harta ini adalah merupakan bahan bakar. Ibarat mobil, kalau bahan bakarnya salah, maka mobil akan rusak. Sama, ketika seseorang bermain-main di harta haram, merebut harta warisan dengan cara haram, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan engkau memakan harta warisan dengan zalim, dengan seenak nafsu kamu, dan punya hutang tidak dibayar, ini berpengaruh terhadap masuk tidaknya seseorang ke surga. Jadi harta haram sedikit saja langsung menjamin seseorang masuk neraka. Wailun lil mutaffifin, masuk neraka orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Al-mutaffif artinya koruptor. Koruptor sedikit saja, mencuri 1 on ketika dia berdagang di pasar, mencuri 2000 perak ketika dia berdagang, itu semua adalah harta haram. Perhatikan betapa ini adalah sangat menentukan dalam ibadah kita, bahwa ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengkonsumsi harta haram. Makanya dalam hadis sahih, ketika seseorang punya hutang tidak membayar, maka dia nanti ketika dia sampai di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disidang. Dan ketika disidang ternyata masih punya hutang, maka orang ini tidak bisa masuk surga sekalipun dia mati syahid 100 kali. Jadi jika ada orang dia mati syahid 100 kali, punya 100 nyawa, ikut perang fi sabilillah, membela agama Allah, terbunuh, hidup lagi, ikut perang lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, perang lagi, terbunuh lagi, mati syahid sampai 100 kali. Tapi karena dia pulangnya ke akhirat membawa hutang, maka dia ditahan di pintu surga, tidak boleh masuk surga. Padahal seorang mati syahid, dia harus langsung masuk surga tanpa dihisab. Tapi ternyata karena membawa hutang, maka ternyata dia tidak bisa masuk surga sampai dilunasin hutangnya. Inilah dia hakikat hutang, hakikat harta. Jadi harta ini jangan main-main. Saudaraku rahimakumullah, jangan main-main dengan harta. Jangan merasa senang dengan banyaknya harta, melimpah, berfoya-foya dengan harta. Itu semua ada hisapnya. Kalau dia kebanyakan harta dipakai sendiri, untuk siapa dia pakai? Itu di situ ada zakat, ada infak untuk orang lain atau titipkan, bukan untuk diri sendiri semuanya. Kelebihan harta itu
Itu titipan Allah untuk mereka yang miskin. Kalau dia ternyata bersenang-senang aman, tetangganya kelaparan, Allah tolak ibadahnya karena dia telah memakan hak tetangganya, hak orang lain. Perhatikan, inilah bahaya harta ketika seseorang tidak bersungguh-sungguh, tidak tahu mengelolanya. Makanya Al-Quran berbicara langsung tentang harta begitu detail, begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luas, begitu jelas, supaya tidak ada orang yang bermain-main dalam harta.